Sebenarnya kalau kita ngomong memang Chinese banget nih, tapi musiknya dia tuh yang gospel groove juga masuk sama dia. Black soul banget ya. Dia kalau main drum juga maunya yang ngecok-ngecok. Ih, sedap. Ini saya merasakan ada hawa-hawa. Dia yang ngomong gue yang deg-degan. Kurang lebih kalau untuk vokalis itu sudah kurang lebih sampai 30-an. Wow. Ya, untuk vokalis ya. Even awal kita ngapain musik, kita cuma Betul. volunteer di bagian apa. Iya. Lama-lama kita bisa jadi Iya. main musik. Dan kalau kita tahu artis internasional rata-rata kalau kita cari tahu lahirnya tuh dari gereja. Welcome back to Flavor, lots of flavor, One way. Yes, ketemu lagi sama gua Benaya di Flavor. Hari ini kita kedatangan rame nih. Ini banyak banget nih kayaknya. Sampai gua ngomongnya sendiri nih gara-gara saking rame nih. Siapa lagi kalau bukan GSJS Music. Yeay. Tepuk tangan guys. Yang di atas tepuk tangan. Thank you. Ini merupakan momen yang sangat susah karena gue mengundang Bapak Niko ini susah nih. Sebenarnya saya ngikutin mereka aja. Ini mengundang mereka ini susah nih. Iya, kalau ini nganggur. Ini puji Tuhan akhirnya ketemu waktunya dan berhubung kita sudah makin dekat nih guys ke Gfest Gospel International Festival dan kita mau ngundang semua line up yang akan tampil di Gfest. Salah satunya adalah GSJS Music. Karena kita mau kenal lebih dekat dengan GSJS Music. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, baik, puji Tuhan. Luar biasanya? Mana? Fantastis, Yes. Gokil. Jadi GSJS Music ini merupakan sebuah tim ya, tim musik ya. Sebuah tim musik dari GSJS Jabodetabek. Gitu. Yes. Jadi berarti GSJS yang di Jakarta tuh nggak cuma di Jakarta doang tapi ada di beberapa lokasi Jabodetabek. Iya, karena puji Tuhan kita 2-3 bulan yang lalu kita baru buka di BSD Isfara. Gokil. Jadi memang kita jadi namanya GSJS Jabodetabek. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Nah ini makanya gue senang banget akhirnya bisa datang GSJS Music, bahkan bukan cuman WL-nya doang tapi rame-rame juga nih sama tim musiknya nih. Yes. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu. Yes. Nih, sebelum abis itu boleh sayang. Sukanya maintainnya gini-gini nih kayaknya. Bapak editor, gimmick. Langsung dong dikit. Ini siapa nih? Abang Iya. Teman-teman perkenalkan, saya Niko Mariadi, aku pelayanan di GSJS sebagai seorang worship leader gitu, sebagai seorang vokalis. Ada di sebelah kanan ini Bapak Vicky Chandra. Beliau MD, pianis, keyboardis kita. Shalom dulu dong. Ya, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Vicky Chandra. Saya kebetulan puji Tuhan dikasih kepercayaan untuk boleh jadi MD di Music Director di GSJS Jakarta. Berarti main MD-nya Bang Vicky ya? Berarti semua yang ngurusin aransemen tuh Bang Vicky teman. Yeah. Sejauh ini. Tapi kurang Cina apa nih? panggilan Bang Vicky. Manggilnya Bang lagi. Iya manggilnya Bang lagi. Koko Vicky. Lebih cocok ya kayaknya. Apa aja. Koko Vicky. Sebenarnya kalau kita ngomong memang Chinese banget nih, tapi musiknya dia tuh yang gospel groove juga masuk sama dia. Black soul banget ya. Dia kalau main drum juga maunya yang ngecok-ngecok. Ih, sedap. Ngacop sih nggak asik tuh ya. Kudu black soul banget tuh. Iya. Gokil. Tampang boleh Chinese tapi black soul. Betul. Terus ada siapa lagi? Di belakang ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Wah, pidato. ini saya merasakan ada hawa-hawa. Dia yang ngomong gue yang deg-degan. Perkenalkan, gue Patrick. Main bass di GSJS Music. Gokil. Di bawah pimpinan Bapak Haji Vicky. Haji. Bapak Haji Vicky. Gokil. Ya editor PR-nya banyak ya, kan udah dikasih tahu. Oke. Main bass berarti Bang? Main bass. Oke. Iya. Merangkap sebagai pendoa. Pendoa. Pantes dari awal datang Auranya tadi, guys. beda. Ini kok ada Cara sense. pembawaan. Iya. Pembawaannya beda. Betul. Ada kayak
makin holy gitu gue rasanya tuh. Betul. Jadi kalau kita kadang bercandanya kelewatan, beliau yang ngingetin kita. Guys. Oh gitu. Guys. Sorry, ada minyak urapannya gak ya? Wah, Sedap. Sam, minyak urapan. Kita harus altakol. Teman-teman sorry by the way, kalau di podcast ini akan ada banyak cut-nya tuh kelihatan sorry. Ini feeling gue bakal banyak zoom outan nih kayak ini. Aduh. Sorry ya Flavor ini ya mungkin terakhir undang kita nggak apa-apa. Tapi beneran pendoa? Jadi beneran lu nih. Oh siapa tahu kan beneran kan abis selain pelayanan musik juga paling sebagai pendoa. Tapi beliau suka berdoa, gitulah. Iya. Ya memang kan kita semua iya. Doa apa lagi? Loh, tapi bener, doa itu kan harus dijadikan sebuah hobi. Iya. Ngapa-ngapain harus doa. Betul. Otomatis lah gitu. Otomatis kan? Iya, Itu dia, gokil. Betul. Selain main bass, main apa lagi Bang? Udah itu aja. Tamborin bukan tamborin. Oh sama ngurusin penari-penari juga sih. Ngurus iya. Iya. So far. So far so good. So far prophetic ya. Iya. Gokil. Abang gue. Yang terakhir kita punya gitaris andalan di sini. Yos, silakan. Teman-teman selamat sore waktu setempat. Iya, waktu setempat. Salam kenal, gue Yosi dipercayain di GS Jazz Music untuk melayani di gitar. Oke, endorse by. Pertanyaan langsung endorse. Tapi mungkin kalau teman-teman yang pernah datang ikut ibadah di kita di GSJS, yang paling atraktif dan salah satu musisi yang paling semangat itu Yosi. Oh gokil. Paling berkobar-kobar gitu ya. Betul. Apa rahasianya Bang? Rahasianya jangan sering minum obat cacing. Biar gak lemes. Gokil. Tapi maksudnya emang lagi gak bisa datang drummer kalian? Iya, karena kan memang gini, ini kan hari kita syuting ini kan di weekdays kan, dan juga siang. Sementara rata-rata pemusik itu tuh rumahnya ya daerah Kelapa Gading, daerah Pluit. Kalau kita semua suruh ngumpul lah, susah ya? agak susah. Soalnya kalian juga lokasinya di MOI kan ya? Di Mall of Indonesia di Kelapa Gading. Yes. Ya, paham Yes. sih, Man. Ya, tapi ini puji Tuhan berempat aja udah rame banget guys. Kita bisa ngobrol. Nah sebenarnya itu kalau dibawa semua takutnya. makin kacau. Ini intro aja udah berapa menit nih kayak ini. Gokil. Nah, berarti bisa dibilang ini kalian tim musiknya lah ya, Jazz Music lah ya. Yeah. Berarti semua setiap minggu kalian pasti terlibat pelayanan. Sampai sekarang puji Tuhan ya. Oke. Apa mungkin ada rolling atau timnya udah berapa banyak sekarang di Jazz Music? Kurang lebih kalau untuk vokalis itu sudah kurang lebih sampai 30-an. Wow. Ya, untuk vokalis ya termasuk singer. Rame ya? Vokalis ya. Gokil. Kalau pemusik? Kalau pemusik ada 3 layer lah. Oke, ada Karena 3 layer untuk ya? 3 cabang kan. Tapi nggak ngepas juga. Masih ada beberapa spare jadi untuk ganti-ganti gitu. Jadi kalian juga suka kadang-kadang suka di rolling ke cabang yang mana Iya, gitu kadang. ya? Iya. Di mana aja sih kalau di Jabodetabek? Jakarta? Kita ada di MOI, kemudian ada di Pluit Village, Pluit ada Village. juga yang satu itu di BSD. Itu yang baru tuh ya? BSD, puji Tuhan. Congrats guys. Iya, puji Tuhan. Semoga nanti bisa makin kemana-mana di Jabodetabek. Iya. Jangkauannya makin Kehendak luas. Tuhan aja udah itu. Yes. Nah, yang pasti kita tahu kan nanti bahwa Jazz Music ini akan tampil di Gfest akhirnya nih. Iya, thank you banget juga gitu udah Seneng diajakin. banget, excited banget, nggak sabar buat Januari nanti kita tampil bareng-bareng di Gfest. Nah, sebelum itu gue tuh pengen ngobrol dulu, pengen kenal lebih dekat sama tim Jazz Music karena karya-karyanya pun gue udah sempat dengerin juga. Bener, ya. Nah, kita pengen bahas soal karya dulu deh, soal single. Itu proses kreatifnya gimana tuh awalnya? Siapa yang punya inisiasi? Oke, kita bikin musik deh gitu. Sebenarnya kalau dari awal kita nggak bisa memungkiri bahwa berawal dari ide ya di Genius One, Pastor Andrew Gunawan, gembala kita sendiri, yang memang beliau itu punya karya. By the way, beliau juga seorang musisi dan vokalis juga. Wow, Suaranya lebih tinggi dari gua gitu. Serius. Lebih tinggi dari Abang Niko? Lebih tinggi. Kemudian beliau main piano, main bass, main drum. Main drumnya juga yang ngecop nggak cuma Oke. main saksofon juga. Jadi basic memang gembala itu kan
anak dari gembala senior kita ya, Pastor Samuel Gunawan. Jadi anak seorang pendeta, anak seorang gembala yang kecilnya tumbuh besar di gereja. Jadi memang udah kenal musik duluan. Paham. Begitu sampai di Jakarta, kemudian ya memang beliau udah ada karya-karya yang ya akhirnya yuk kita buat gitu, kita jadikan gitu. Berarti bahkan multi instrumentalis ya? Gokil. Iya. Gitar main, ya ngebut juga kalau main feel dan yang lainnya Jadi gitu. dalam proses kreatif, dalam proses songwriting itu pasti banyak arahan dari beliau juga ya, mentoring dari beliau juga ya untuk masalah kreatifnya. Iya, kayak lirik sebagian besar beliau, kemudian melodi juga beliau gitu. Wah gokil sih, ini menarik nih guys, ini menarik nih. Karena itu banyak yang kita lihat juga yang bertumbuh di gereja, yang dari kecil mungkin udah bertumbuh di gereja tuh, itu malah jadi sebuah wadah untuk kita bisa bertumbuh di musik. Iya. Mungkin spesifiknya di musik ya. Betul. Kita bahas ya. Betul. Kayak gue juga awal dari pelayanan dari kecil. Iya. Bisa lebih ke langkah yang lebih profesional. Iya. Lahir. Mungkin bisa cerita satu-satu nih kalau dari awal. Koko Vicky. Dari kenal musik mungkin dari awal. Jujur dari kecil dulu belum bisa main musik. Bahkan belum bisa. Belum bisa. Nah bahkan orang tua, karena gue dari kota di Jawa Tengah, bukan dari Jakarta. Nah di situ nilai dari Pati mungkin lagi kemarin sempat lagi. Oh iya, sempat lagi panas ya kemarin nih. Makanya coba tuh ya. Sonorek. Nah mungkin saat itu waktu gue masih kecil, nilai musik di sana mungkin masih kecil kali ya. Maksudnya nggak ini. Jadi betul. Dulu gue sempat ngomong, Mam pengen kuliah musik, pengen belajar musik. Tapi nggak disetujuin. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya yaudah ke Jakarta kuliah. Yang menentukan kuliah jurusan apa? Cici saya. Udah pilihin aja Ci. Orang nggak tahu juga. Akhirnya dipilihin. Oke, kamu kuliah ini di Trisakti. Gitu. Oke, akhirnya kuliah dan intinya tetap mainnya ke musik lagi. Tetap balik ke musik lagi gitu. Nah, dari situ kecil itu belum bisa main musik, baru SMP kelas 2 kalau nggak salah. Itu baru belajar. Sebenarnya udah sangat telat ya. Apalagi buat pianis gitu ya. Ya, itu pun belajarnya di gereja. Di gereja tuh ya? Di gereja. Di wadah juga tuh Di gereja belajar dan itu buat gua pribadi lumayan karena gue di rumah nggak punya keyboard saat itu. Jadi setiap pulang sekolah ganti baju, makan, ke gereja latihan, dan itu everyday 4 jam minimal di gereja tuh ya. Wah, latihan gitu. Akhirnya udah dari situ sih mulai bermusik, mulai suka akhirnya sampai sekarang. Gokil. Gitu. Luar biasa. Oke. Kalau ini lulusan Berkeley. Enggak. Di Boston. Jujur. MI. Music Institute. Enggak, bercanda. Enggak, awalnya ya dari kecil church boy banget sih memang. Emang di gereja banget dari kecil. Papa mama kan juga ini ya, Pet. Dari awal pengerja. Iya, betul ya. Pengerja. Iya. Jadi dari awal ya Jadi udah dari kecil sih. Separuh hidup tuh kayaknya di gereja kan. Di gereja. Saya paham. Terus akhirnya malah jadi main musik juga tuh dari situ tuh. Iya, akhirnya jadi main musik. Iya. Gitu, Kak. Sering gitu sih. Memang awalnya dari sering menghabiskan spend time di gereja. Even awal kita nggak pelayanan musik, kita cuma volunteer di bagian apa. Iya. Lama-lama kita bisa jadi main musik. Dan kalau kita tahu artis internasional rata-rata kalau kita cari tahu lahirnya tuh dari gereja gitu. Musisi hebat, musisi terkenal, mereka pasti awalnya melayani dulu. Siapa? Devon Taylor. Iya. Terus siapa lagi? Banyak nih. Banyak Justin banget pokoknya. Bieber Justin dan yang Bieber gitu kan. Katy Perry. Katy Perry juga bapak ibunya pendeta. Iya. Pelayanan dulu gokil. Kalau abang Yours. abang guys, gimana? Apa yang tadi pertanyaannya? Apa namanya? Awalnya bisa belajar musik tuh kenapa bisa kenal belajar musik gitu? mungkin. Apakah dari pelayanan dulu atau Sebenarnya tergerak dari pas ada gitar nganggur di Komsel ayah dan ibu. Tuh kan. Dari lingkungan gereja lagi, guys. Dulu. Jadi ada gitar nganggur dan kayak tertarik untuk mempelajarinya sih. Oke. Katanya pas PDKT sama cewek gimana sih? Nah, tujuannya menjadi alat modus. Jurusnya. Jurusnya gue belajar gitar.
Mainin lagu. Dulu gitaris tuh keren misalnya. Betul lagi. Ya kan? Era-era itu tuh keren. Cuma sekarang kayak biasa aja lah. Ya, Vokalis paling keren sekarang. Udah jago soalnya. Nah, akhirnya, belajar dari situ dan tapi berangkatnya ke sekuler dulu sih malah. Oke. Situ. Nah, ini menarik nih. Kita bahas. Iya. Dari sekuler terus ke gereja tuh baru kayak ngerasa aku sih nangkepnya gini ya Kak, kayak ternyata buat gue pribadi nih kayaknya main musik kasta tertinggi itu adalah pelayanan deh. Oke. Padahal lu juga ada di sekuler tuh. Nah, Awalnya justru sekuler. Iya. Oke. Dan akhirnya sampai saat inilah Oke. mempertajam lagi. Tahta tertinggi pelayanan ya berarti. Yap. Ya? Wah, gokil. Nah, ini menarik nih guys. Karena tadi sebelum kita mulai podcast, kita sempat ngobrol-ngobrol dikit kan. Tadi gue dengar ada beberapa dari kalian tuh yang memang bahkan sampai sekarang juga selain di pelayanan masih giat di luar pelayanan juga kan. Ada yang reguler, ada yang bermusik di luar gereja. Nah, kalau zaman dulu yang gue rasakan ya, untuk membedakan sekuler sama rohani itu kan itu kayak sesuatu yang berbeda banget, ya nggak sih? Ya kan? Beda habitat gitu ya. Habitat banget gitu kan. Tapi kan ini kalian aja bahkan bisa ada 2 habitat dan semuanya bisa berjalan dengan baik gitu kan. Tapi yang gue highlight keren adalah event kalian tadi tetap di sekuler tapi tata tertinggi tetap pelayanan. Yes. Itu gokil sih. That's a value guys. Gokil. Nah, berarti setiap minggu ibadah di MOI. Ada di MOI, ada di PV, Pluit Village dan juga BSD. Nah, ini gue pertanyaan dikit aja sini karena ini kalau gue sebenarnya pengen nanya sih. Gue berapa kali, jujur gue belum pernah datang ibadah ke kalian. Cuman beberapa kali gue ngeliat di sosial media, layoutnya kalian cukup unik nih. Kok sepertinya kayak di dalam kayak bentukan studio bioskop gitu. Nggak di gedung gereja pada umumnya gitu ya. Itu kayak teatrikal gitu bentukannya, terus peredamnya di mana-mana itu di dalam bioskop itu. Kita sampai hari ini yang ada di MOI itu kita ada di dalam bioskop memang gitu. Oke. Betul. Bioskop aktif. Betul aktif. Berarti studio yang kalian pakai itu masih digunakan untuk bioskop? Masih. Bongkar pasang dong? Masih. Bongkar pasang. Betul. Gokil. Betul. Setiap minggu. Wah. Itu effort lo guys. Iya. Itu effort banget. Itu berarti dari Sabtu tuh udah. Iya, betul. Udah. Dan riskan ya sebenarnya kalau kita ngomong dari segi peralatan yang digunakan, equipmentnya itu kan pasti jauh lebih beresiko daripada yang memang sudah terinstall tetap gitu ya. Dan yang bongkar pasang gitu. Oke. Iya sih betul sih. Tapi itu apa namanya, gue effort sama gue salut sama effortnya sih, maksudnya rasa. Betul. Iya tadinya itu memang ide dari gembala kita ya, dan ya beliau dapat hikmat juga dari Tuhan. Kemudian kita tadinya juga berpikir emang bisa dan sampai kapan gitu. Iya, buktinya sampai hari ini kita masih melakukan, dan kita melihat justru ada banyak gereja-gereja dari denominasi lain pun sekarang karena melihat apa yang sudah berjalan, ternyata mungkin ya, ternyata bisa. Ini applicable ternyata gitu ya. Ternyata bisa menjadi inspirasi ya, puji Tuhan juga gitu. Benefitnya apa? Kalau ada mungkin secara akustik lebih enak kah atau? Satu hal yang kita paling bisa banggakan daripada gereja lain, maaf teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, sudah pasti tempat duduk kami paling nyaman. Iya juga lagi. Bioskop mana yang kursinya nggak nyaman coba? Iya kan, bener. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para gembala. Gak salah sih. Sudah pasti paling enak. Dah, gitu aja. Nambahin dong. Apa tuh? LCD-nya paling gede. Oke. Yuk, Pak, buat nonton film itu, bioskop, Pak, kurang gede apa coba? Iya kan, kurang gede apa? Ya. Itu berarti sound semua rigging itu kalian. Iya, sampai hari ini. Pasang ya? Bongkar pasang. Dan maksudnya gue pernah lihat soalnya apa namanya, itu bukan bongkar pasang yang simple gitu. Itu bongkar pasang yang ribet banget. Manpowernya kita ya harus menyiapkan untuk kayak loading unloadingnya setiap minggu subuh harus ada. Kemudian misalkan di tengah malam atau midnight akan ada film, berarti setelah ibadah kita benar-benar ada langsung bongkaran harus. Iya. Apalagi itu kan di dalam mall ya.
Dan yang kita tahu kan pasti kan loading in loading out mall tuh ribet banget kan. Betul. Harus nunggu mall tutup segala macem, aksesnya susah, ngantri lift barangnya segala macem. Iya. Itu luar biasa sih effortnya ini. Makanya mungkin banyak yang datang ibadah, tapi gue sih sedikit ada kerinduan juga biar teman-teman tuh juga tahu semua volunteer yang terlibat itu mereka devoted dan effort loh untuk bisa beribadah setiap minggu sih. Gokil. Ya, jemaat ya mungkin nggak tahu hal-hal seperti itu kan. Tapi yang pasti ketika mereka datang ya kita usahakan semua udah beres, entah itu dari musik, dari apapun. Walaupun seringkali jemaat nggak tahu nih, tiba-tiba kayak beberapa minggu kemarin sequencer terganggu karena tiba-tiba ngehang laptopnya gitu. Bapak MD kita ya cukup pusing, tapi pada akhirnya ya kan show must go on ya. Maksudnya kita tetap ya mencoba profesional dan ya udah gitu, nggak bisa bergantung hanya dari itu, ya udah gitu. Betul. Kita tinggal lanjut aja gitu. Tapi ya permasalahan begitu kan jemaat nggak perlu tahu dan mungkin nggak tahu. Iya. Tapi maksudnya ini patut diapresiasi. Ini patut effortnya perlu diapresiasi juga. Gitu. Ya. Nah, kalau tadi kan itu secara LCD kursi nyaman. Nah, gue penasaran kalau secara sound akustiknya enak gak kalau di bioskop? Untuk musik ya? Iya. Untuk musik nih? Iya. Kan itu full band gitu. Betul. Puji Tuhan kita lebih mudah pastinya karena kan akustiknya sudah lebih enak ya. Iya, peredam. Kemudian kita puji Tuhannya juga ceilingnya tinggi. Jadi ceiling itu apalagi bangku jemaat kan juga teatrikal. Iya, teatrikal kan. Jadi kita bisa lebih adjust untuk soundnya, settingnya. Ya balik lagi sekali lagi gembala kita juga bukan cuma tahu musik tapi sound, beliau tahu detail, tahu apa yang dia kejar. Jadi dia cukup bawel tentang hal itu, dia cukup tahu punya tujuan apa dan dia kejar itu. Itu makanya ini jujur tuh gue ngobrol sama mereka ya karena gue tahu GSJS Jakarta ini, GSJS Music ini salah satu yang teknikal banget. Apalagi Pastor aja kan teknikal juga yang gue tahu ya. Gue tahu Pastor Andrew itu bahkan detail mengenai sound. Betul. Karena beliau bukan cuman tahu tapi paham juga, belajar juga. Iya, jadi dia sedetail misalkan brand apa, dia tuh orang yang tahu dia mau beli apa gitu, bukan asal karena bagus atau siapa pakai ini. Saya mau yang bagus, dah biasanya gitu doang kan biasanya. Iya, biasanya nggak tahu kan fungsinya. Kalau dia tahu detailnya, bahkan kalau dia nggak lagi khotbah, karakternya dia lagi nggak khotbah, biasanya orang gampang nemuin dia di mana? Di mixer. FOH. entah mixer untuk FOH atau broadcast. Udah dia nongkrong aja di situ dan bener-bener dia ngopret gitu. Gokil. Jadi bukan cuma kayak ngelihat aja, enggak, dia tahu, even dia punya apa yang dibeli karena dia juga sadar itu kan biar bagaimanapun uang jemaat ya. Dialokasikannya untuk apa beliau tahu gitu. Yang terbaik nih, terbaik ini. Ya. Gokil. Ini kayaknya kok udah satu episode sama Pastor Andrew deh kayaknya nih. Sendiri kali ya, sendiri. Next ya guys mungkin kita dapat waktunya ya. Keren. Berarti untuk karya kalian kan udah mengeluarkan beberapa karya juga ya. Ada yang mau kalian mungkin ada yang baru keluar yang mau kalian promo ke teman-teman, ada single atau lagu apa? Oh, kalau dari kita mungkin kita akan ke depan memang GSJS Musik punya rencana untuk kita punya single baru lagi untuk produksi, mungkin gak album ya, single dan juga rencana ke depan kita ingin tour ya supaya bisa kenal sama teman-teman dari banyak tempat gitu. Oke. Itu kapan rencananya untuk rilisnya? Doakan secepatnya lah. Iya. Oke, ditunggu aja teman-teman. Iya. Nah, kalian kan akan tampil di Gfest nanti. Iya. Udah mulai kebayang akan siapa aja yang main dari kalian, timnya udah kebentuk atau persiapannya apa aja nih buat Gfest? Bapak Vicky. Persiapannya apa aja nih buat Gfest nih? Itu yang pasti teman-teman pengen tahu. Makanya kita undang semua line up karena kita biar tahu serunya persiapan performer yang akan tampil tuh gimana sih gitu. Jujur persiapannya sebenarnya belum ada yang gimana-gimana. Oke. Jujur. Karena kita juga udah mulai agak pusing karena itu berdekatan sama Natal. Betul. Kebayang. Jadi bayangin Kebayang. saya harus bikin musik yang
let's say minimal sama atau yang buat G-Fest lebih bagus atau gimana kan belum tahu. Paham. Itu perlu waktu yang bener-bener dan belum meeting dan belum yang lain-lain gitu. Nah, itu yang memang agak membuat apa ya? Masih bingung gitu, masih mau gimana nih Apalagi nantinya. sama Natal kan itu juga. Iya, itu PR banget sih buat yang ini. Paling sejauh ini yang kita tahu Patrick sama Yosi udah mulai lari jadi pelari culture, persiapannya buat G-Fest. Iya, buat fisiknya kan kuat. Jadi Karena kan gue gede nih kayak ini kan. betul persiapan fisik kan supaya kuat. Mereka Jujur udah coba-coba nyari-nyari 10K. Wah, sedap. Nyari 10K Udah PES. nge 5K lagi ya tekniknya sekarang ya. 10K PES 7 dulu. PES 7. Gak apa-apa PES keong yang penting Jujur. stabil gitu konsisten. Panggil aku Pelari culture. Bercanda mulu, Gokil. bercanda Berarti mulu nih, bercanda mulu nih. persiapan fisik juga ada ya berarti ya? Fisik. perlu. Nggak sabar sih. Kita lumayan atraktif soalnya kalau di panggung. Kadang-kadang salto. Wah, Salto betul. Tiger Sprong gitu. Betul. Tadi ke tim G-Fest udah request bensin ya. Jadi ntar Udah bensin. Bensin sama kembang apa itu udah ada. Itu ya guys ya, apa namanya? Akrobat ya. Kita memang ada unsur-unsur sebenarnya bukan main etniknya musik di gitu. G-Fest bukan main musik ya, Kak. Bukan Iya. emang mau akrobat aja. Akrobat aja. Emang akrobat aja udah. Jadi unsur etiknya bukan cuma di musik doang. Di akrobatnya juga etik tuh. Akrobat, betul. Pakai api, pakai beling buset. Betul. Indonesia banget sih. Ya mudah-mudahan dipenuhi ya sama panitia. Ini ridersnya paling beda. Ridersnya bensin sama Ntar beling. ada lingkaran api, ntar kita sambil megang bass gitu. Hula hoop. Ridersnya kayak sirkus guys. Aduh gokil. Seru. Teman-teman kalau pada mau datang ibadah ke GSJS boleh di mana aja kalau di Jabodetabek? Ya. Di MOI tadi. Oke, kalau di MOI kita ada di Flick Cinema di lantai 2, Cinema. Studio 1. Itu kita ada di jam 10, 12, 24 dan jam 6 sore. Berarti berapa? 5. Iya. 5 ibadah sejauh ini. Iya. Itu pemusiknya 5-5-nya sama semua? Untuk pemusik sejauh ini iya, hanya paling kalau misalkan ada pergantian 1-2 gitu. Oke. Tapi yang pasti biasanya sih nggak ganti gitu. Berarti mostly semua 5 kali ibadah tuh main tuh. 5 kali ibadah. Wah itu capek sih. Iya. Saya paham rasanya tuh gokil. Kalau yang di tempat lain? Kalau di tempat lain di BSD kita ada jam 10 dan jam 12 Dua kali dan ibadah ya? di Pluit Village jam 10 dan jam 1 siang. Iya. Teman-teman jadi kalau mau datang beribadah di GSJS nanti Iya. detailnya di sini nih. Kita tulis. Betul. Capek editor, Ada- capek editor, iya, capek. iya. Editor Di sini ada link YouTube. Di sini link YouTube. Di sini link Instagram. Nah. Instagram Gembala, Instagram GSJS Musik di sini. Ya. Instagram Yosi. Instagramnya Yosi. Ini Niko Mariadi. Tolong mulai dipikirin. Orang ini kan sebenarnya kan kita kan lagi di Hawaii nih kan. Iya kita lagi di Hawaii ini. betul. Produser cuma ketawa doang. Editor Produser cuma pusing. ketawa doang. Nih pala gue hilang nih. Lu udah gak perlu cari dia lagi, udah ditemuin nih sama temen-temen nih. Korisa tolong ditraktir makan ini editornya ya. Editor. Aduh, naikkan gaji editor. Seru. Oke, jadi kalau teman-teman udah datang boleh banget datang Ya, ke ya. apa namanya ke tadi ya list-list di situ. Nah, untuk G-Fest nanti kan kalian sepertinya akan tampil sekitar 45 menit. Itu 6 sampai 7 lagu tuh. Iya. Ada yang kalian persiapkan nggak? Mungkin kalian kebanyakan kolaborasi sama siapa atau belum? Sejauh ini seperti yang tadi Bapak Vicky Chandra bilang, sebenarnya kita belum banyak ya Oke, kepikiran. Cuma tadi kan di briefing sedikit bahwa kita harus menampilkan sesuatu yang berbeda gitu ya, betul ya. Betul. Jadi yang barusan kebayang ya paling kita ada etnik-etniknya, ide-ide barusan aja Itu gitu. unsur apa? Elemen of surprise-nya di situ, guys. Betul. Jadi iya ada beberapa elemen itu nanti akan digabungkan menjadi satu lah kira-kira gitu. yang dipikirin gitu. Gokil. Nah, teman-teman kalau yang belum beli tiket G-Fest, Yes. boleh banget untuk cek linknya di bawah sini nih. Iya. Karena sekarang di syuting kita ini Iya. sekarang udah di pre-sale 2. Presale 2. Pre-sale 2 Iya, dan iya. ini masih ada promo 350.000 untuk DD Pass. Yes.
Nanti nextnya bakal 150. Hah, cuma 350.000? Itu dia. Murah banget. Mana lagi dah? Konser mana lagi yang semurah itu? Mana lagi? Tolong di zoom ya Pak, nanti di zoomnya dia. Cuma 350.000? Itu dia. Mana lagi dah? Kasih efek dramatis. Tolong. 3-day pass 350.000. Padahal Kalau banyak pada nggak beli, banget parah loh. sih. Itu dia. Parah ya. Kalau bisa lihat Bruno Mars, bisa lihat Coldplay, masa 350 Masa 350.000 nggak bisa? Tuh, betul. Nyebut nama itu gue langsung yang pusing nih karena gue harus yang ngundang nih sebenarnya. Betul, iya kan. Ya nanti ini untuk sekarang masih 350 3D Pass. Murah kan? Murah banget. Kan? Nanti bisa sampai berapa tuh kira-kira kalau sampai Abis ini nextnya tuh ketika habis abis ini nextnya per day 150.000 per day-nya? per day ya. Per day, oke. Nah ini kalian 350.000 dapat 3 hari. 3 hari. Cengli kan? Cengli, Iya, cengli. Cengli kan? Untuk kapasitas berapa untuk semua kira-kira maksimal dalam satu hari bisa berapa orang? Target kita ya, Iya. kita sih kita berharapnya per hari mungkin sekitar 50.000. 50.000. Makanya kita berdoa supaya ini bisa ramai. Ya. Teman-teman bisa excited, kalian juga sebarkan juga ini kemana-mana Iya. ke teman-teman kalian karena ini pasti seru. Ini bakal jadi Kapan lagi kan? Itu dia, ini Betul, perayaan betul. iman, perayaan Iya. kita seneng-seneng bareng. Kita bukan cuman nyembah Tuhan, Betul. tapi kita as anak Tuhan kita Iya. juga bersenang-senang Iya, bersama-sama. iya. di situ. Karya-karya anak-anak Itu Tuhan dia. juga ya. Dan yang paling seru nanti ada Jazz Music guys. Masuk. Jazz Music, makanya kalian harus datang. Betul. Mau lihat Kaniko pakai reok Ponorogo? Etnik. Nanti baju-baju etnik. Etnik kan dia. Mau lihat? Datang. Mau lihat nanti Kaniko 9 WL sembur api? Jujur. Mau lihat? Jujur gue mikir Datang. nyapunya gimana ini. Jujur. Sama gue yakin abis itu sama editor pasti ini ada reoknya di sini. Mau lihat nanti Kaniko di panggung gini-gini? Datang. Breakdance. Puas lu ya. Puas. Tapi kalau kalian nanti kayaknya semua turun ya pas di fest ya. Ya, doakan. Tapi rencana mungkin Turun atau naik? Naik panggung. naik. Panggung maksudnya. Kalau kemungkinan untuk kita bertiga iya, cuma rencana memang kita akan audisi untuk basis lagi. Untuk Karena kita semua buat jadi audisi. berdoa kan. Betul, kita lebih ke Yang keliling-keliling. iya. Untuk G-Fest, saya fokus jadi tim pendoa. Betul. Jadi nggak main bass jadi keliling doain. Jadi dia bisa kayak guys, let's pray. Oh, sementara standby untuk persembahan aja kali nanti. Pas aja. Gak ada kolektor. Gak ada bercanda. Nanti yang ngedan kolektor ntar saya gitu. Aduh ya Tuhan. Aduh sampai sakit perut. Nah teman-teman kalau sampai ada itu terjadi boleh lapor security ya. Boleh. Karena boleh. seharusnya tidak ada. Betul. Karena seharusnya tidak ada. Betul ya teman-teman. Oke. Jadi mostly kalian nanti akan keluar ya kan. Iya. Naik ya ke Iya. panggung ya. Iya. Gak sabar banget. Ya. Jadi teman-teman tadi gue udah ngomong sih ya. Ya. Beli aja tiketnya pokoknya. Heeh. Oke. Nah, terus ada tadi kan kalian udah mengeluarkan 2 album ya kalau Iya, nggak iya. salah ya. Iya. Ada single yang pengen kalian promoin nggak teman-teman kita baru ngeluarin single ini. Oh, boleh Yus main. Oh, ada nih. Yes. Oh, udah ada gitar guys. Terima kasih Pak produser. Ada gitar nih. Wow, Sebuah kebetulan. Sebuah kebetulan. kok bisa? Luar biasa. Ini lagu apa? Judulnya apa ini? Ini salah satu lagu yang ditulis Oke. oleh gembala kita juga, lagunya Oke. Mr. Andrew. Salah satu lagu yang bisa dibilang favorit dan sering dinyanyikan di gereja kita maupun ada teman-teman dari gereja-gereja lain juga sempat bawain dan sempat tag ke kita karena lagunya cukup easy listening dan juga mudah dibawakan gitu. Judulnya itu adalah Selamatkan Hidupku. Selamatkan betul. Judulnya Selamatkan Hidupku. Selamatkan Tapi hidup. yang Mandarin version ya. Bonus kan ke Mandarin version kan dia. Mesir. Bahasa Mesir rencana aku kepengen bawain pakai Rencana bahasa Mesir Mesir. version. Betul. Egypt. Egypt version dia rencananya. Selamatkan hidupku. Selamatkan Ditulis Hidupku. oleh Pastor Andrew Gunawan. Iya. Kita dengerin. Iya. Nah, nanti Kofiki suara 3 ini suara 4,5.
Patrick. 4,5 ya? 4,5. Oke. Kita seidealis itulah pokoknya kalau untuk Sampai setengah-setengahnya pun harus ya? betul. Gak bisa tuh 4 tuh harus 4,5. Gokil. Lagunya Selamatkan hidupku. Iya, lagunya gini. Memujimu, menyembahmu, memberikan hidupku bagi kemuliaanmu, melakukan semua firman-Mu, itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Luar biasa. Selamatkan hidupku. Bisa dengerin di mana aja? Bisa dengerin untuk sekarang bisa didengerin di YouTube Music karena ada juga di digital platform yang lain. Tinggal cari aja GS Music gitu. Yes. Check out teman. Nih, Yes. sini. Het. Di sini juga. Set. Ya, itu muncul di sini. Kayaknya dari tadi ya dia kagak jawabin tapi ngerabatin editor doang nih. Tolong editor. Kerjain editor doang Boleh nih. ya abis ini mau diapain terserah deh. Aduh, thank you banget teman-teman Yes. semuanya udah Yes. datang Yes. ke sini. Terima kasih. Ya. Akhirnya bisa berkumpul bersama rame-rame, isinya sakit perut karena ketawa. Ya. Karena seseru itu anak-anak GS Music guys. Jadi kalian nantiin aja, jangan lupa untuk nonton Ya. GS Music di Gospel International Festival Yes. 2026 Yes. di tanggal 16, 17, 18. 16. Iya. 17, 18. Harga tiketnya berapa kak? 350.000 Masuk. Ih, wow. 50.000. Sebelum makin mahal guys. Wah, murah banget. Sebelum makin mahal. Semakin dekat ke hari H semakin mahal. Iya. Iya. Makanya cepetan beli. Iya. So teman-teman sampai berjumpa di episode selanjutnya karena habis ini akan banyak lagi line up dari Gfest yang akan kita undang. Yes. Kita pengen tahu lebih dalam, pengen kenal mereka lebih dalam sebelum kita nonton mereka di Gfest nanti. Alright. Thank you so much teman-teman guys. Thank you so Sampai much. Thank you berjumpa. semuanya. See you guys. Lots of flavor. One Faith. faith. Dadah. Bye. 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 Bye.